Halo, selamat pagi pemirsa. Berjumpa lagi di program Ayo Sehat tentunya dengan sejumlah inspirasi dan juga informasi seputar dunia kesehatan. Tidak lupa kami juga akan mengundang narasumber yang ahli di bidangnya. Masih bersama saya Elgin dan juga teman saya nih Ate yang Bang? Bengong aja nih, banyak pikiran. Bukan bengong, gue sedih tuh tadi ngeliat highlight tadi. Lu ngeliat nggak tadi? Temen seangkatan gue semua itu, brother-brother gue yang kena kasus narkoba. Walah, tapi Viko, ada kembaran gue juga, Ardito tuh. Sedih gue. Mirip sih. Tapi emang bener Bang, awal tahun 2022 ini totalnya ada 4 selebritas yang tertangkap menyalahgunakan narkoba, Bang. Baru awal tahun. Baru awal udah tahun. 4 orang. Gue bacain ya Bang ya. Awal tahun 2022 ini Ditres Narkoba Polda Metro Jaya telah menangkap 4 orang selebritas karena menggunakan narkoba dalam waktu yang berdekatan. Pertama adalah pemain sinetron Naufal Samudra yang ditangkap pada 7 Januari lalu, Bang. Naufal diamankan seorang diri di kediamannya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Meski kini Naufal telah kembali ke rumahnya, namun ia tetap direkomendasikan untuk menjalankan rehabilitasi karena pernah terjerat dalam kasus yang sama pada April 2020 silam. Sehari berselang, pedangdut Velin Chu juga tertangkap karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Jati Sampurna, Bekasi. Nah, penangkapan selebritas terjerat narkoba yang membuat heboh jagat maya itu penyanyi kembaran Mas Ate tadi, aktor Ardito Pramono tertangkap dan ditetapkan menjadi tersangka oleh polisi pada 12 Januari lalu, Bang. Iya. Nah, habis itu Ardito ditangkap bersama barang bukti berupa 2 paket ganja seberat 4,8 gram. Dan yang paling baru, rekan Mas Ate ya, Iya. 13 Januari, komika Viko Fahriza ditangkap di kawasan Depok, Jawa Barat. Dan dari penangkapan Viko, polisi menyita ganja jenis gorila seberat 1,45 gram yang disimpan Viko di rumahnya, Bang. Ini nih yang kata gue tadi, berita yang bikin gue sedih banget tuh, ya ampun. Iya, karena kita Teman-teman tahu ya. seperjuangan gue semua lo itu. Bener, narkoba itu terjerumus tidak baik. narkoba. Makanya gue tuh nggak tahu juga nih kita bisa tahu nggak sih ciri-ciri orang yang sedang memakai narkoba gitu, biar gue bisa nyegah ya kan? Bener banget. Daripada salah nanya ke saya, kita udah terhubung lewat Zoom langsung nih. Ada. Koordinator Rehabilitasi Medis Balai Besar Rehabilitasi BNN Lido, Dr. Elvina Catherine Sahusilawane, spesialis kedokteran jiwa. Dr. Elvina, selamat pagi, Dok. Pagi, Dokter Elvina. Halo, selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Dr. Elvina? Baik, tentunya. Baik. Nah, Baik, Dok, alhamdulillah. ini kan Ate tadi nanya nih, gimana sih cara kita mengenali ciri-ciri orang yang ketergantungan sama narkoba? Mungkin ada tahap-tahap awalnya nih pemakaian supaya kita bisa lihat ya ternyata orang ini pakai narkoba tuh gimana tuh, Dok? Benar. Iya. Sebenarnya memang perlu kita ketahui bahwa ketika orang mulai menggunakan narkoba, dia belum tentu jadi kecanduan ya, karena ada tahapannya dulu tuh. Mulai dari coba-coba, terus pakainya pada saat-saat tertentu saja, misalnya pada momen-momen tertentu, atau juga pada kebutuhan, misalnya tadi supaya kerjanya lebih tahan lama gitu ya. Dan juga pada akhirnya nanti penggunaannya jadi berkelanjutan dan sampai pada tahap kecanduan gitu. Nah, kita bisa melihatnya itu nanti kalau udah pada tahap kecanduan, gejala-gejalanya. Jadi nggak bisa tuh kalau di awal-awal udah kelihatan gitu ya, belum terlihat. Jadi hampir sama semua ya? Nah, Dok, itu ada gejalanya nggak sih buat pecandu narkoba itu? Apa sama tuh sama setiap orang gitu gejalanya? Ya, jadi sebenarnya kan narkoba banyak jenisnya ya, banyak banget jenisnya. Tapi pada umumnya kalau orang sudah kecanduan itu terjadi perubahan perilaku. Jadi yang bisa kita lihat itu ada pola perilaku yang berubah gitu. Jadi perilaku kecanduan itu misalnya orangnya jadi manipulatif, suka berbohong karena untuk menutupi kesalahannya gitu. Kemudian juga jadi tidak sosial lagi, orangnya jadi kayak maunya menyendiri, asik sendiri. Terus juga jadi tidak produktif. Awal-awalnya mungkin pakai narkoba untuk kerja ya, tapi lama-kelamaan jadi tidak fokus. Akhirnya nggak masuk kerja, terlambat datang gitu, seperti itu. Akhirnya berpengaruh kepada kegiatan sehari-hari ya. Benar. Nah, Dr. Elvina, ini sebenarnya yang pengen saya dan juga Ate tahu dan juga tentunya pemirsa Ayo Sehat tahu, sebenarnya penanganan dan rehabilitasinya tuh nanti bagaimana dan cara mencegahnya gimana sih, Dok? Nah, itu tuh.
Oke, nah ini sebenarnya cukup panjang nih ya, tapi saya coba ringkas nih. Kalau rehabilitasi itu ada awalnya juga. Jadi kita mau atasi dulu gejala-gejala dia putus zat. Jadi kan awalnya dia kecanduan, terus ketika dia berhenti pasti akan ada gejala nggak nyaman, gelisah, nyeri badan, ngilu-ngilu. Nah itu yang mungkin lebih dikenal dengan sakau ya. Jadi kita mau mengelola gejala itu dulu supaya dia bisa melewati masa-masa putus zat dengan baik gitu. Kemudian kita juga menangani penyakit-penyakit penyertanya karena ternyata sebagian besar pecandu itu punya penyakit penyerta. Misalnya kalau fisik itu ada ya hepatitis atau HIV/AIDS atau mungkin penyakit penyerta kejiwaan. Jadi itu sebenarnya yang menyebabkan dia pakai narkoba loh. Gitu. Dia mungkin depresi, ada gangguan cemas. Nah, itu yang perlu kita atasi. Setelah itu stabil, kondisi kesehatannya stabil, baru kita merubah lagi pola perilakunya. Kita riset ulang, kita tata kembali dalam suatu rehabilitasi yang jangka panjang gitu. Betul. Karena merubah perilaku seseorang tuh nggak bisa instan ya. Kita kasih keterampilan-keterampilan. Oke lah, dokter. Perlu waktu berbulan-bulan. Benar. Oke, Dokter Elvina, terima kasih untuk waktunya dan untuk penjelasannya ini tentunya untuk pemirsa Ayo Sehat. Sampai kita berjumpa lagi. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi lain waktu. Terima kasih Dokter Elvina. Mas Ate, tuh kata Dokter Elvina. Iya, tadi pas Dokter Elvina bilang ciri-ciri lu ngeliat ke gua mulu dah. Kagak, gua aman, aman. Mas Ate mah nggak pakai lah. Nah, buat pemirsa Ayo Sehat juga, jangan lah ya. Jangan mendekati itulah barang haram. Hancur semua hidup kita nanti. Betul banget. Nah, Bang Ate, tidak lupa tema kita hari ini, kita tadi kasih selingan dikit supaya mengingatkan pemirsa untuk tidak menggunakan narkoba, tapi tema kita adalah saraf kejepit. Ah, itu dia yang gue tunggu-tunggu. Penasaran seperti apa pemirsa? Tetap di Ayo Sehat. Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa, dan Mas Ate, ya, kita sudah kedatangan tamu. Itu dia tamu spesial kita hari ini. Tamu spesial kita hari ini ada Dr. Nurul Rahmawati, dokter spesialis syaraf, dan ada Bapak senior, ini selebritas senior kita, Mas Ferry Irawan. Ya, apa kabar Mas Ate? Apa kabar? Baik, alhamdulillah dokter. Sehat. Mas Ferry. Alhamdulillah. Insya Allah sehat. Kehadiran mereka berdua untuk ngebahas saraf kejepit. Nah, itu dia. Gue penasaran tuh ya sebenarnya. Apa itu saraf kejepit? Nah, monggo. Ini udah ada narasumbernya. Bener. Silakan ditanya. Apa nih mau ditanyain? Itu Dok. Apa itu saraf kejepit Dok? Soalnya kan orang banyak ngomong apa saraf kejepit. Itu tuh mikirnya udah kemana-mana tuh saraf-saraf gitu. Jadi saraf kejepit ini kan kalau di bantalan, di tulang kita, di tulang belakang kita itu kan sistemnya ruas per ruas. Nah, antara ruas yang satu dan ruas yang lain tuh ada bantalannya. Nah, di bantalannya itu dia keluar. Satu, karena trauma bisa. Yang kedua, karena usia. Ketika kita usia, bantalan itu udah nggak elastis lagi. Sehingga akan menyebabkan diskusnya itu keluar dari tempatnya dan mendesak atau mendorong saraf tadi. Makanya dinamakan sarafnya kejepit gitu. Nah, kalau Mas Ferry, waktu itu ceritanya gimana Mas Ferry kena saraf kejepit? Nah, itu juga saya baru tahu nih. Ternyata saya pikir yang namanya saraf kejepit ya Dok ya. Pada saat terjadi benturan atau mungkin gerakan yang tidak disengaja menyebabkan saraf kejepit, itu terjadi seketika itu juga. Ternyata enggak. Impact-nya itu bisa bulan, tahun, itu baru saya tahu. Jadi waktu itu mungkin saya itu kan sering naik motor besar gitu kan. Terus waktu itu sempat kecelakaan dan memang bagian kepala saya ini terbentur gitu loh. Terbentur yang saya pikir, tapi pada saat itu udahlah saya ke alternatif kayak gitu-gitu kan. Beberapa tahun kemudian itu saya mulai merasakan yang sakit luar biasa sampai kesemutan ke bagian tangan. Terus juga itu digerakin tuh sakit banget. Itu setengah doang teman-teman. Iya. Itu setengah tuh dari mulai leher nih ya. Sampai tangan ya. Sampai tangan tuh kebas semua sampai 3 ruas jari ini nggak kerasa. Jadi itu kesemutannya tuh luar biasa. Saya pikir kenapa gitu ya. Saya coba ke tukang urut lah kayak gitu kan, nggak sembuh juga. Akhirnya saya ke dokter. Begitu ke dokter, kebetulan waktu itu sama Profesor Pisba. Terus akhirnya saya diminta untuk MRI lengkap segala macam. Nah di situ ketahuan akhirnya saya ada kena saraf kejepit di lumbal C4 sampai C7. Waduh, gitu. Dan itu yang menyebabkan sampai sakit. Bahkan kalau lagi sakit itu sampai
nggak bisa jalan tuh sakitnya sakit banget. Ya. Sampai Waktu kita itu kayak Mas Ferry bongkok-bongkok pakai ini gitu. ya, pakai Sempat. Kursi Tambah roda. saya juga ada dystonia kan. oh. Jadi ya itulah, jadi double dan itu sakit banget rasanya tuh sampai Nggak nggak bisa nyaman jalan ya, tuh Mas, nggak ya? nyaman banget Nyaman. Ya. Benar-benar. gitu. Nah, Dokter Nurul, ini Iya. kan kita tahu ya Mas Ferry aja sampai kebas nih setengah Iya, benar. hubungannya. Bahaya dari saraf kejepit itu apa aja sih? Oke. Di saraf-saraf kita ini fungsinya ada satu fungsi motorik. Jadi ketika kena motoriknya maka ini biasanya terakhir tuh motorik. Maka akan terjadi kelemahan anggota gerak. Kalau kasusnya Mas Ferry ini kenanya di saraf sensoriknya. Makanya ada rasa kebas, kesemutan, nyeri menjalar, kemudian mungkin rasa ditusuk-tusuk Oh gitu itu ya. udah bukan main rasa ditusuknya udah sakit banget. Terus udah. kayak tersengat listrik. Pada Iya. kondisi-kondisi yang parah juga kesentuh kain aja itu Oh sakit. sakit. Oh kayak Iya. kita Sensitif ini. banget berarti ya. Iya, kalau udah kena sarafnya seperti itu. Nah itu terakhir, kalau misalnya memang sampai parah banget nih, sampai menyebabkan kanalis stenosis atau di area tadi yang saya sebutkan di tulang belakang kita ada sumsum tulang tuh. Kalau sumsum tulangnya sampai kedesak juga, itu akan menyebabkan nyeri yang hebat ketika jalan gitu. Atau mungkin gangguan buang air kecil, buang air besar juga bisa. Oh, Iya, itu kalau saraf kejepitnya di area lumbal, di area yang pinggang. Gitu. oh, serem juga ya. Kalau dari Mas Ferry waktu yang pas udah ketahuan tuh terkena saraf kejepit itu pengobatannya berapa lama? Dan perawatannya tuh apa aja tuh Mas? Pertama kali tuh saya disuntik waktu itu, disuntik untuk mengurangi rasa sakitnya kan. Iya. Setelah itu kalau Prof itu menyarankan saya harus dioperasi, Ya. karena kan itu memang udah sakit itu udah luar biasa ya, sampai sangat mengganggu, bahkan ke penglihatan juga mengganggu, karena memang sakitnya tuh dia menjalar sih kemana-mana gitu. Benar. Nah akhirnya Iya, nyeri menjalar. karena saya belum ada keberanian untuk operasi, akhirnya Prof menyarankan untuk fisioterapi, untuk mengurangi ya, Iya, untuk mengurangi rasa sakit itu. Akhirnya ya mau nggak mau saya menjalankan fisioterapi itu, ditambah dengan suntikan juga waktu itu. Berapa lama tuh, Mas Fer? Cukup lama ya, cukup lama, sampai kurang lebih setahun lebih lah. Setahun lebih. Setahun lebih, karena memang sakit, Iya. sakit banget sakit gitu loh. Iya. Kalau dari ilmu kedokteran sih mutlak memang saya harus operasi untuk Pakai alat menghilangkan. bantu gitu nggak Mas? Misalnya Tapi collar itu neck atau Saya sampai alat bantu tuh leher yang apa sih penyangga leher collar itu neck gitu ya, penyangga leher. Karena memang udah sakit dan kalau dia salah posisi aja atau apa udah. Iya. Pasti makin sakit. Nggak Dan enak itu banget. kumat-kumatan atau berasa terus? Kalau mostly sih kalau saya memang bukan kumat-kumatan, memang berasa terus. Memang berasa terus. Memang berasa terus sampai aktivitas tuh nggak bisa banyak lah gitu loh. Tapi Mas Ate dia akan diperberat oleh kondisi-kondisi tertentu. Misalnya main HP lama nih. Ini kalau kasusnya Oh, Mas iya. Ferry kan di leher ya. Main HP lama atau kerja di komputer, di depan komputer nunduk terus gini. Nah ini akan nyerinya akan bertambah gitu. Waktu itu dokter Indah yang bilang, Iya. bilang gini Mas Ferry jangan pernah begini nih HP, Iya. lebih baik begini aja udah. Benar. Tapi Jadi kalau main HP karena begini udah nih. saking sakit, main HP juga nggak bisa gitu loh. Mau Even megang itu juga komputer susah ya? tadi dokter bilang Iya. juga komputer, karena ini kan sakit kan, Iya, ubah iya, semua iya. kan gitu. Nggak berasa. Nggak berasa. Yang paling aman tuh kayak bapak tuh jauh tuh. Iya. Kalau mau lebih aman pakai kaca besar gitu. Gini. Iya benar. Nah itu kan kebiasaan-kebiasaan yang sering kita Salah. lakukan tuh. Iya. Nah itu kan di leher dok. Di leher. Kalau misalnya tempat lain selain di leher, Oke. kira-kira ada yang rentan juga nggak nih kena? Yang itu paling saraf sering kejepit? saraf kejepit itu kejadiannya Pinggang. di pinggang, di lumbal 5 Iya. sampai sakral 1. Itu 80% kejadiannya di pinggang itu tadi, di area lumbal. Kenapa? Karena ini dia yang menopang tubuh kita. Bagian atas ya. Satu itu. Yang kedua untuk pergerakan kan dia memakainya lumbal. Nah, oleh karena itu dia seringnya 80% kejadiannya di lumbal, 20 sampai 30% kejadiannya di servikal. Gitu. Itu benar Mas, yang terjadi di pinggang, Hah? itu almarhum papi saya, kalau itu udah dioperasi. Karena Udah? beliau tuh almarhum sampai nggak bisa bangun. Iya. Tidur ke kiri salah, ke sini kanan. salah, Kanan salah. telentang salah. Udah bener-bener saya nyaksiin itu udah nggak enak sama sekali. Dan memang ternyata banyak yang dokter bilang tadi benar, banyak terjadi tuh di Di pinggang. bagian pinggang. Benar. Pinggang. Nah setelah Mas Ferry sembuh dari saraf kejepit, itu ada nggak perubahan gaya hidup atau kebiasaan? Karena takut sensitif lagi kan? Ada sih, kalau saya kan memang lebih ke bagian leher ya. Leher. Jadi saya tuh sekarang
lebih kalau misalnya handphone yang terutama karena kita apapun sekarang kan kita adanya di handphone ya. Jadi saya tuh udah nggak berani lagi yang begini nih, nggak berani. Lebih baik saya cari topangan meja atau apa, saya begini, gitu loh. Dan kalau memang harus terpaksa juga, saya lebih baik nggak usah teks, saya telepon aja. Iya. Better gitu loh. Lebih Dibanding enak. saya harus begini harus gitu. Bisa langsung ngomong langsung gitu ya, Ya. Mas Ferry. Nah, Atau kalau kita lagi lihat sosial media, ya udah saya mau nggak mau tangan ya begini, harus disenderin. level lah Oh, iya, ibaratnya benar. Iya level. benar, gitu. harus nah, level. Dok, sebenarnya ada nggak sih tips and trick kita untuk menghindari dari saraf kejepit? Oke. Ada ya? Ada. Tapi harus ditahan dulu, Dok. Siap. Nah, kita harus jeda sejenak nih, Mas Ate, Mas Ferry. Iya. Pemirsa, jangan beranjak dulu, tetap di Ayo Sehat. Anda kembali menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa, dan sekarang kita rencananya mau Mau fashion show gitu. Oh, Enggak keren ada. lomba 17-an, Bang. Kita mau tahu tips and trick gimana terhindar dari saraf kejepit. Iya. Nah, ya, pertama mungkin kita ke Mas Ferry dulu nih, karena kan Mas Ah. Ferry sudah pernah kena saraf kejepit Iya. ya. Waktu itu kalau seandainya Mas Ferry tiba-tiba sakit nih, mungkin di bagian lehernya tadi ya kan ya, itu apa yang dilakukan Mas Ferry? Waktu itu sih lebih ke terapi ya, lebih ke terapi. Jadi seperti di traksi ya namanya dok ya, Traksi, ya, traksi. ditarik ke atas ditarik gitu ke ya, Pak. atas, terus juga Bagian sini. dikasih setruman listrik ya. Iya, namanya TENS. Tense, terus juga dipanasin Infrared juga. ya. Sama bagian tangan sih ada juga sih bukan sedikit dimasas biar karena kebas banget kan waktu itu Oke. kan. Cuma lebih ke gerakan-gerakan yang mengurangi rasa sakit di bagian leher aja gitu. Berarti tapi tidak dengan kekuatan yang besar. Besar. Nggak boleh kan. Nggak boleh berarti. Karena memang tidak boleh dipijit. Tidak boleh dipijit pemirsa. Nggak boleh ya? Berarti diurut Nggak itu nggak boleh. boleh. Kalau nyender nggak di boleh pundak diurut, pacar iya. boleh dok. Gini. Oh, jangan nanti saraf kejepit lagi. yang Makin seperti kejepitnya ini. setengah gini, Bang. Iya. Nah, berikutnya nih dok. Tadi kan Ya. kita sudah bicara mengenai kebiasaan-kebiasaan yang bisa menyebabkan saraf kejepit. Iya. Main HP, salah duduk. Nah, sekarang kita mau praktekin nih pemirsa. Dokter, nih kita sudah ada kursi. Oke. Cara duduk yang benar, cara main lagi pakai laptop yang benar gimana, Iya. HP bagaimana, silakan dok. Baik. Ya, jadi kalau kita posisi duduk yang benar itu punggung kita tetap harus lurus. Ya, posisi punggung kita harus lurus, tidak boleh terlalu membungkuk begini. Orang mungkin sering mengerjakan sesuatu dengan membungkuk, kemudian sambil nulis atau sambil ngerjain komputer gitu ya. Ini pasti sambil duduk. Nah, ini salah. Jadi kita harus posisinya tegak dengan tangan seperti ini, tangan juga harus posisi lurus. Kemudian kepala atau mata sejajar dengan monitor. Jadi seperti ini. Nah, jadi kepala kita ini nggak boleh terlalu nunduk juga. Nanti mengakibatkan saraf kejepit di leher kayak Mas Ferry gitu. Ya. Kalau misalnya Kemudian kita nggak nggak boleh sadar juga gimana nih dok? miring-miring, hah? Kalau misalnya tiba-tiba Kalau kita nggak segera, sadar, ya kalau nggak sadar mau gimana lagi ya? Kalau udah sadar langsung langsung. benerin. Oh, iya. Kemudian nggak boleh miring-miring begini, misalnya begini ya, duduk terlalu sering miring, atau kemudian terlalu begini, nanti tulangnya akan berubah posisi tulangnya. Ketika posisi tulang berubah, kita akan lebih cenderung sering terkena saraf kejepit, gitu. jadi kambuhan ya. Kambuhan. Kambuhan. benar. Itu ada stretchingnya nggak sih dok? Ada. Ada. Kita langsung ke stretching nih. Boleh? Oh, boleh. Oke. Nah, kalau untuk yang pinggang ada beberapa. Misalnya kita sambil berdiri kita bisa lakukan seperti ini, gitu. Mau lurus ya? Iya, ya. kayak Ini mau buat olahraga stretching. ya? Iya, Gini, stretching oh. buat pinggang begini. Kayak- Kemudian seperti ini kita bisa miringkan ke kanan, ya, miring ke kiri, dan kemudian ke belakang begini. Nah, kalau Oke. belakang gini terasa ya, ketarik nggak? Berasa tarik. Ya, atau bisa Sering sambil tuh. duduk juga boleh. Sambil duduk sama gerakannya. Oh, ada juga kurang sambil lebih. duduk? Ya, begini kita bisa miring seperti ini ya. Nah, Biasa sampai bunyi tuh dok nggak? Jangan Oh dibunyiin jangan, ya. jangan dibunyiin. Kemudian begini. Kalau dokter nggak boleh dibunyiin. Iya, boleh. Nanti Biasanya kita tulangnya dibunyiin, jadi main-main udah pakai air dibunyiin osteoporosis kan? gitu. Jadi pengapuran nanti Oh, tulangnya. Iya, untuk iya, pengapuran. iya. Oke, tidak baik. Terus sambil pemirsa. duduk kita bisa lakukan seperti ini. Ke belakang ke gini ya, atas. ke belakang gini. Nah. Kalau ini dok, kalau bagian leher stretchingnya seperti Nah, apa iya, dok? Ah iya. Kalau Kadang-kadang bagian kita leher, nggak sadar suka pegel kan main Iya. komputer atau Benar. handphone kan. ke bagian leher kita bisa seperti ini gerakannya. Ini nengok Oh, kanan, gini. misalnya Oh. 8 hitungan, kemudian nengok kiri. Gerakan orang 8 sombong ya, hitungan. buang muka ya. Oh iya gitu ya. Kemudian gerakan menunduk begini. Menunduk ini. Oh, iya. Dan ke atas.
Ini. Itu per sesi itu 8 hitungan? Boleh 8 hitungan. Oh, 8 hitungan Iya, ya. seperti itu kurang lebih. Nah, kita bisa tarik juga ini begini nih. Kemudian Nah, seperti ini. Kalau Aten ini suka angkat-angkat berat kan, makanya six pack nih dok ya, enggak ya? Suka angkat-angkat berat, nah itu katanya ada cara-caranya juga ya, nggak boleh asal-asal ya? Nggak boleh asal-asal. Nah gimana nih dok, ini kan udah ada kardus. Iya. Bisa contohin nggak? Oke. Biasanya Ate itu kayak gini nih. Tetat, itu salah. Iya. Harusnya Nah, yang benar nyemplung. seperti ini. Harusnya kita jongkok dulu, Berenang kali. kemudian ngambil barang. Nah, seperti ini yang benar. Oh. Jadi punggung kita kalau dilihat nih dari sini, taruhnya juga seperti ini. Ini taruh, gitu. Oke. Kita jongkok dulu terus kita taruh. Jadi punggung kita tetap lurus. Berarti nggak boleh Ngangkat pun juga bongkok demikian. ya? Iya. Nah, seperti itu. Mas Ate kalau gitu nggak ketahan perutnya kan? Agak sih, agak ditahan. Tapi mungkin kalau Mas Hatta 10 kali deh dok. Coba. Oh iya, sambil sekalian Biar jadi ya, olahraga Mas Ferry ya. 10 kali gitu dia deh. Nah ini Oh, kan jadi biasanya harus kalau kayak begini gini-gini dulu kan ya? gara-gara buru-buru ya Bang Ate ya? Iya. Benar, biasanya kita Kan sering kali ayo, buru-buru biar Heeh. cepat. Iya. Nah, oke. Nah, Memang agak kalau- ribet sih, cuman itu baik buat tubuh kita. Kalau angkat Benar. derajat orang tua gimana caranya? Itu bukan bikin saraf kejepit itu. Iya, Beda salah lagi. konsul nih kayaknya nih. Oke lah, terima kasih Iya. Dokter Nurul, Oke, Mas Mas sama-sama. Ferry Sama-sama. untuk informasinya dan juga untuk waktunya di program Ayo Sehat. Dan Semoga sehat selalu juga. semoga ya. sehat selalu Mas Ferry juga. Iya. Semoga tidak kambuhan lagi. Amin. Ya. Saraf Amin. kejepitnya. Nah, Amin. pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda di program Ayo Sehat. Saatnya kita pamit. Tetap saksikan program Ayo Sehat setiap hari Jumat pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Follow juga Instagram Ayo Sehat di @ayosehat_kompas_tv dan jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi keluarga. Kita pasti bisa. Yes, dadah.